Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Semua siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kita. Ku ada sebab karena anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan terima kasih. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
akan memujimu selamanya. Haleluya. Oh Yesus, hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu Yesus buat hidup kami sekarang. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, kami menaikkan pujian kami menaikkan syukur kami padamu. Haleluya. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Yesus, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Oh haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Kau Tuhan dan Raja, Engkau penolongku yang ajaib. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kasih setia-Mu Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya urapan-Mu Tuhan, urapan yang baru Tuhan itu boleh Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.
Haleluya, shalom, selamat pagi, semua dalam keadaan sehat, dan selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Salam sehat selalu dan selamat beribadah. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Pengumuman ibadah raya Minggu 31 Oktober 2021. Ibadah raya minggu depan 7 November 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens, disertai pelayanan perjamuan kudus dengan dress code putih. Info Gereja Anak Hosana Kids pukul 11 live di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur 2 November 2021 pukul 10 di gereja. Doa Wanita Wilayah Barat 2 November 2021 pukul 2 siang di rumah Mama Ian Jatayu. Info Komsel online dan Rabu Berdoa online dilaksanakan setiap hari Rabu melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini silakan di-scan sesuai kebutuhan, kas gereja atau operasional gereja, pembangunan gereja, dan diakonia. Rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa scan QR Code, kas gereja atau operasional gereja, pembangunan gereja, dan perpuluhan dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info WA Grup Hosana, yang pertama WA Grup GPDI Hosana Family adalah informasi dua arah. Yang kedua adalah WA Grup Sekretariat Hosana adalah informasi satu arah. Jemaat Hosana dimohon aktif untuk memasukkan nomor handphone Anda di dua WA Grup di bawah ini untuk mendapat info-info penting dari gereja. Launching ibadah pria Pantai Kosta Hosana hari Kamis 4 November 2021 pukul 7 sampai 8 malam on-site di gereja. Pembicara Pendeta Nathanael Niko, Bandung. Mari Bapak-Bapak pria Hosana bangkitlah dan hadirlah dalam komunitas pria Hosana ini. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lagi Bapak Saudara, saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih setia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang
biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudaraku. Katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Sekali lagi, bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada, haleluya, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, buat Raja kita, Dia Yesus yang luar biasa. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji
ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, sama-sama cepat kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Sekali lagi kata, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Biarlah selama kami hidup Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Biarlah selama kami hidup Tuhan, mata kami tertuju kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Oh,
pada sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Tuhanlah yang berfirman atas kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ini kali kedua nih untuk ada di tempat ini berdiri gitu ya, membawakan firman Tuhan. Hari ini kita akan buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. God never fails. Jadi buat saya, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah. Roma 8 ayat 28, kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Perenungan saya membuat saya untuk membuat judul ini, God never fails. Hari ini saya nggak banyak firmannya, maksudnya saya mau kesaksian. Sebelum itu, dari ayat ini kita lihat bahwa Allah itu bekerja. Amin Bapak Ibu. Allah itu bekerja. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah sebuah tujuan. Allah bekerja, tujuannya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa?
bagi setiap kita yang mengasihi Dia, tapi nggak cukup hanya mengasihi Dia untuk kita mengerti bahwa pekerjaan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Tapi maju berikutnya adalah ada kata-kata terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengasihi Tuhan, oke. Tapi ketika kita terpanggil dalam rencananya Tuhan, disitulah baru kita bisa melihat apa yang terjadi di seluruh hidup kita, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi poin kita harus maju sampai terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kehidupan cuman ada dua sisi. Kehidupan itu cuman punya dua sisi. Baik sama buruk. Senang, happy, itu semua hal-hal yang membuat kita bahagia lah intinya. Kehidupan itu bicara baik dan buruk. Ketika bicara buruk, nah inilah problemnya ya. Ketika kita bicara sesuatu hal yang buruk, mungkin sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyedihkan. Ketika bicara buruk, saya hanya terpikir ada dua hal dalam bicara kejadian yang buruk. Yang pertama adalah, itu adalah faktor eksternal. Artinya itu adalah karena saya. Mungkin saya salah mengambil keputusan. Mungkin saya melakukan sebuah dosa. Mungkin memang saya yang salah. Sehingga ada situasi menyebabkan kesulitan itu terjadi. Hal buruk, kekecewaan, pokoknya semua yang menyakitkan, menyedihkan itu terjadi karena saya. Itu ada yang seperti itu, iya. Tapi di dalam kehidupan juga ada bukan karena saya. Bukan saya yang membuat suatu hal yang salah, bukan saya yang membuat keputusan yang salah. Tapi itu semua berdampak kepada saya dan itulah hal buruk yang saya alami. Betul Bapak Ibu? Hidup itu dua hal kalau kita bicara keburukan. Satu memang karena sayalah pelakunya gitu ya. Kasarnya sayalah yang salah sampai saya harus mengalami situasi yang sulit. Tapi satu sisi lagi, saya tuh korban, ya. Kita itu merasa kita korban dari sebuah situasi, bukan saya pelakunya, tapi itu berdampak besar terhadap saya. Itulah yang saya bilang tadi faktor eksternal. Karena situasi itu menimpa entah mungkin suami kita, istri kita, anak kita, mungkin keluarga besar kita, tapi hasilnya efeknya berdampak besar kepada saya. Dan itulah yang merasa sulit. Dan untuk yang nomor 2 ini saya mau katakan tidak mudah untuk kita bisa move on, kata anak zaman sekarang. Kalau untuk yang pertama, kerendahan hati, kesadaran diri sendiri ketika kita melakukan sebuah kesalahan, itu akan memudahkan kita. Kelembutan hati kita itu memudahkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kita salah. Ada waktu Tuhan sanggup pulihkan kita. Tapi faktor yang kedua saya mau katakan, ini gak mudah. Karena bukan kita yang melakukan. Dan kalau kita berpikir saya adalah korban, itu adalah hal yang wajar. Kan bukan saya pelakunya. Tapi karena dialah saya menjadi seperti ini. Karena dialah saya seperti ini. Betul Bapak Ibu ya? Seringkali kita di posisi seperti itu. Dan ketika posisi ini terjadi, kita adalah korban dari suatu situasi, memang tidak mudah. Tapi kita punya Tuhan. Firman ini katakan, kalau kita tahu kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka kita akan tahu. Kesulitan itu, walaupun saya adalah korban, tapi dengan iman kita percaya, semua itu mendatangkan kebaikan. Katakan sama-sama, mendatangkan kebaikan. Ngomongnya gampang, tapi prosesnya susah. Betul Bapak Ibu? Kita tahu kadang kita firman tuh udah melotok di sini. Saya tahu mendatangkan kebaikan. Saya tahu Tuhan. Tapi ngejalaninnya saya nggak mampu. Betul? Saya di sini siap untuk membuka diri saya. Kenapa? Karena ya keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi yang mau saya bahas adalah cerita yang tidak akan pernah Bapak Ibu dengar dari kedua orang tua saya. Tentang saya. Saya mau saksikan ini. Kenapa? Karena saya mau
bilang bahwa ayat ini nyata Bapak Ibu. Ini bukan suatu ayat hanya rangkaian kata, tapi ini nyata buat diri saya. Kita flashback dulu ke masa lalu Bapak Ibu. Umur saya 16 tahun, itu adalah keruntuhan dunia saya. Waktu saya 16 tahun dunia saya runtuh, iya. Tapi saya belum cukup umur untuk benar-benar melihat. Saya belum cukup umur untuk benar-benar mengerti apa yang terjadi gitu. Jadi ketika saya umur 16 tahun, dunia saya runtuh, iya. Rumah tangga orang tua saya membuat dunia saya runtuh, iya. Masalah rumah tangga mereka itu berdampak pada saya, iya. Sangat berdampak. Dunia saya runtuh seruntuh-runtuhnya Bapak Ibu. Tapi saya akui saya belum napak gitu. Saya belum napak. Saya baru tahu berita, tiba-tiba saya ingat banget waktu itu sore saya dipanggil sama mas saya dan dibicarakan semuanya. Saya cuma bisa diam gitu, nangis ya nangis, sedih ya sedih. Tapi sebenarnya saya belum punya ruang untuk luka saya sendiri. Saya nggak punya ruang itu. Kenapa? Karena kehidupan saya berjalan terus. Setelah itu kehidupan saya berjalan, saya harus sekolah menyelesaikan SMA saya harus masuk kuliah, kemudian saya harus bekerja, semua itu berjalan dan pelayanan ini juga harus berjalan. Dan saya nggak punya waktu untuk diri saya Bapak Ibu. Dan itu adalah tekanan yang sangat besar untuk saya pribadi saat itu. Dan di masa itu, saya dan kakak abang saya usianya sangat jauh. Jadi saya nggak punya tempat untuk saya bisa share saat itu. Jadi kalau boleh saya bicara pagi ini adalah kami sibuk dengan luka kami masing-masing nih satu keluarga, tapi kami tidak bisa mengobati satu sama lain. Dan hidup terus berjalan, pelayanan terus berjalan. Dan sampailah pada masa di mana saya mentally breakdown. Sebenarnya saya mentally breakdown itu bukan umur 16 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu ngeliat saya ibadah setiap minggu, ngeliat saya pelayanan, it's fine. Seolah-olah saya biasa aja. Tapi enggak Bapak Ibu. Saya mentally breakdown. Seperti balon, kalau balon kan ditiup, makin lama makin besar gitu kan. Sampai akhirnya dia meletus. Dan itulah emosi saya pada saat usia saya 21 tahun. Jadi 5 tahun perjalanan saya, untuk saya angkat tangan dan saya bilang hands up, gak mampu lagi. Dan saya ingat banget saat itu usia saya 21 tahun. Waktu itu saya ada di atas. Jadi waktu itu kami berdua, saya sama mas saya lagi ngobrol. Ketika itu entah, jadi gini ya, intinya adalah selama perjalanan 5 tahun itu, saya nggak punya tempat untuk saya cerita. Jadi saya pendem. Saya tahu orang tua saya adalah hamba Tuhan. Dan saya tahu itu berdampak bagi ibu saya. Jadi ngebayangnya gini ya Bapak Ibu, kami kecelakaan mobil luka parah, saya mau bantu ibu saya nggak bisa. Ibu saya mau bantu saya nggak bisa. Kayak luka di badan kita tuh, tanpa kita sadari seakan menyakiti satu sama lain. Dan itu yang terjadi selama 5 tahun. Mungkin saya mau coba tolong mama saya kasih betadin, tapi dia menjerit kesakitan. Mungkin dia mau kasih saya betadin, tapi saya menjerit kesakitan. Karena itu kita nggak pas, kita nggak bisa ketemu. Dan tanpa saya sadari, waktu itu tanpa saya sadari juga, jadi pelampiasan kekecewaan saya, mungkin saya lampiaskan sama ibu saya waktu itu. Karena ayah saya kan nggak ada ya. Jadi saya lampiaskan penuh, tanpa saya sadari waktu itu. Karena saya nggak tahu harus kemana. Dan itulah yang menjadi tekanan batin buat saya. Terlebih lagi, pelayanan ini harus berjalan Bapak Ibu. Saya harus terus ada di sini, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dan itu adalah tekanan yang paling besar buat saya saat itu. Karena saya seolah tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengakui di hadapan jemaat, saya sedang sakit, saya nggak bisa. Dan itu terjadi selama 5 tahun. Harus kuliah, tugas kuliah, itu terjadi terus.
Dan mentally breakdown saya adalah ketika, waktu itu kita lagi ngobrol, saya ingat banget di atas. Kita ngobrol karena memang hamba Tuhan pasti nyampeinnya firman. Betul ya? Namanya orang tua, hamba Tuhan, pasti nyampeinnya firman. Tapi saat itu saya tidak bisa mengerti, tidak bisa menyelami firman itu tuh benar adanya. Kenapa? Karena orang yang orang yang melakukan firman itu yang sangat menghancurkan hidup saya. Jadi saya nggak bisa nerima firman, Bapak Ibu. Ketika saya diceramahin tentang firman, itu tuh makin stres lagi saya, makin tertekan lagi saya. Dan mentally breakdown saya, ingat saya di atas. Kalau saya boleh jujur, saya teriak kayak orang gila, Bapak Ibu. Saya nggak pernah lupa hari itu. Saya teriak, saya lempar semua barang. Habis-habisan saya teriak seperti orang gila yang kehilangan kesadaran. Dan saya, setelah itu kepala saya sangat-sangat sakit. Saya nggak bisa bilang, tapi kepala saya sangat-sangat sakit. Semalaman saya muntah. Sampai saya istirahat, waktu itu akhirnya ya saya dibawa ke kamar gitu, waktu itu masih di kamar sini. Saya istirahat, saya baringan, tapi saya terus muntah sepanjang malam. Dan saya tahu malam itu ada doa malam, Bapak Ibu. Tapi saya nggak mampu bertahan. Dan itulah momen dimana saya masuk ke ambang depresi, Bapak Ibu. Tapi hari Minggu, it's fine. Saya bisa berada di sini, saya bisa ngobrol sama tante, sama om, semua saya bisa. Tapi itulah sebenarnya momen saya masuk kepada depresi saya yang sebenarnya. Saya dikasih air putih sama Mbak Ija waktu itu gak mempan. Dikasih teh manis gak mempan. Terus perut saya kekuras, gak berhenti-berhenti sepanjang malam. Dan disitulah saya mau katakan, itu Bapak Ibu, saya masuk kepada tahap depresi sebenarnya. 5 tahun saya tertekan. Dan usia saya 21 tahun, hands up. Mental saya gak mampu lagi menerima itu. Padahal faktanya usia saya 21 tahun, orang tua saya sudah bersama kembali. Tapi mental saya gak mampu lagi menghadapi hidup itu. Kemudian dari usia itu, 1-2 tahun perjuangan saya untuk benar-benar keluar dari situ. Saya lepas kendali malam itu. Dan malam itu adalah malam di mana saya hilang harapan, iya. Saya tidak menemukan arti hidup, iya. Saya skripsi, saya juga, istilahnya saya harus terus lakukan hidup saya ke depan, tapi feels nothing gitu. Saya benar-benar hampa saat itu. Gak nemuin apa-apa. Makanya saya aktif seaktif-aktifnya. Kalau Bapak Ibu memang tahu saya aktif paduan suara waktu itu. Saya latihan sampai jam 11 malam. Saya pulang jam 12. Kuliah lagi jam 7, jam 6 pagi berangkat lagi. Jadi hari-hari saya sibuk terus. Tapi luka saya gak sembuh. Saya hanya hidup aja. Tapi luka itu gak sembuh. Pokoknya saya harus sibuk ngerjain ini, ngerjain itu, kesana kesini. Pokoknya saya mau sibuk. Dan seceria mungkin saya tunjukkan di depan orang, iya. Tapi ketika masuk ke rumah, ketika saya sendirian, air mata itu gak bisa ditahan. Dan momen yang penting, ketika saya ada di Sarijadi, orang tua saya gak tahu. Dan dia akan dengar hari ini. Kenapa? Saya 2 kali melakukan percobaan bunuh diri, Bapak Ibu. Ini aib buat saya dan saya gak akan pernah bongkar. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu nyata. Saya adalah korban dari suatu situasi yang bukan saya pelakunya, tapi hidup saya runtuh seruntuh-runtuhnya dan saya kehilangan arti hidup, Bapak Ibu. Yang pertama, teman saya menyadari bahwa, Dit, kenapa lu pakai kardigan terus gitu? Kenapa lu pakai kardigan terus? Karena saya menutupin luka tangan saya yang orang gak lihat. Plester banyak, Bapak Ibu, orang gak lihat. Karena saya di Sarijadi, saya sama mama tua, ya gak lihat gitu apa yang terjadi sama saya, gak lihat. Tapi saya udah betul-betul merasa bahwa Tuhan, saya gak ketemu lagi artinya hidup. Saya nggak nemu itu. Kalau
kalaupun saya hidup untuk apa? Karena saat itu abang saya sudah punya pacar, akan menikah, kakak saya sudah menikah, mereka sudah punya hidup masing-masing dan kebahagiaan masing-masing gitu. Orang tua saya sudah bareng, ya udah it's fine. Tanpa saya mereka akan hidup kok gitu. Buat apa Tuhan? Kalau saya dilahirkan hanya untuk melihat, merasakan kepahitan-kepahitan hidup gitu. For what gitu? Di situ betul-betul pertanyaan saya terus-menerus, why, nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Dan saya yang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya sibuk lagi, saya aktif lagi, pokoknya saya sibuk. Dan yang pertama gagal kasarnya. Berapa kali saya coba gagal. Ya udahlah, saya coba lagi. Yang kedua Bapak Ibu, ketika itu saya pun gak pernah lupa malam itu. Saya ingat saya pakai daster ungu kesukaan saya. Di Sari Jadi malam-malam peralatan udah siap. Saya udah beli obatnya, orang gak ada yang tahu. Udah ada di tangan saya udah siapin. Dan saya udah bilang, Tuhan yuk sekarang waktunya. Saya akhiri hidup saya. Karena sungguh pahit banget Bapak Ibu buat saya waktu itu. Dan mental saya gak stabil, up and down. Mungkin mama saya cuman bilang, ya jangan terlambat makan misalnya. Atau cuman ngasih firman, tapi buat saya udah kayak semua itu tekanan aja. Jadi kayak saya meledak-ledaknya tuh luar biasa. Di rumah itu pokoknya buat saya neraka. Karena saya lagi mentalnya tidak sehat. Sebenarnya itu karena saya tidak sehat mental. Dan saya tidak punya tempat untuk saya bisa membagikan mental saya. Dengan tekanan tadi. Mau gak mau itu tekanan buat saya untuk ibadah ini bisa terus jalan saat itu. Dan yang kedua, saya sudah beli semuanya. Udah ada, saya ingat banget Tuhan, oke, udah gak mampu. Betul-betul saya hampa, saya kosong, saya aktif hanya untuk menutupi semua itu. Malam itu, saya udah ambil semuanya, udah siap Bapak Ibu, beneran udah di tangan, tinggal saya minum, udahlah mati gitu. Tapi malam itu, tangan saya gak bisa bergerak. Betul. Saya udah nangis, senangis-nangisnya dan kayak berantem gitu sama Tuhan. Tuhan, take it off gitu, lepasin gitu. Lepasin please gitu, sampai saya teriak-teriak karena saya gak mampu lagi. Tapi malam itu dia pegang tangan saya, Bapak Ibu. Dan saya dengar banget dia bilang, I have plan for you. Dan saya masih keras untuk please, saya mau minum ini, please gitu. Kayak memohon untuk, saya mau minum ini, saya udah gak bisa lagi, please gitu. Tapi tangan saya gak bisa gerak sama sekali Bapak Ibu. Bener-bener ada sebuah tangan yang lebih kuat. Tangan yang lebih besar itu tuh bener ada. Dan akhirnya saya kalah ya kasarnya. Ya udah, saya tinggalkan itu. Ya tangan saya terjatuh dan saya cuma bisa nangis. Di situ saya baru betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya bilang, whatever God. Saya bilang itu, terserah Tuhan. Karena saya udah gak bisa lagi, mau mati juga gak bisa. Di situ saya cuma duduk nangis dan saya bilang, terserah Tuhan. Ya udah terserah gitu. Dan itulah penyerahan diri saya pertama kepada Tuhan. Dan saya mau bilang pagi ini, saya adalah korban dari sebuah situasi. Tapi ketika saya menyerah ke Tuhan malam itu, whatever God, mindset saya berubah. Kalau kita terus-terusan dengan pola pikir korban, tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya terus-menerus berpikir saya korban dan saya korban, gak akan menghasilkan apa-apa. Malah menghancurkan saya. Walaupun pada kenyataannya iya saya adalah korban. Tapi dengan pola pikir itu tidak ada hasilnya Bapak Ibu. Yang ada saya depresi, iya. Saya ingat mungkin orang tua saya mau nyenengin saya, kita ke BSM gitu ya, kita main sama-sama. Tapi yang terjadi bukan adu argumen ya, kayak cuman saya mau pilih barang ini. Misalnya mama papa saya bilang jangan yang ini
Itu tuh kayak beneran tekanan gitu. Padahal itu untuk orang normal biasa aja. Saat itu saya lagi gak normal. Jadi itu tuh tekanan. Saya bisa linglung Bapak Ibu. Tiba-tiba saya blank, terus saya keluar jalan. Sadar-sadar saya di mobil. Terus saya bingung, kayak orang linglung. Terus saya bingung, kenapa saya di mobil. Terus saya dibilang, tadi udah mau keluar. Terus ditangkap sebelum kabur. Beneran saya ada di posisi itu dan itu berulang-ulang. Tapi malam itu, tangan Tuhan itulah yang menyelamatkan saya. Gak saya minum, karena saya gak bisa menarik tangan saya. Karena ada tangan yang lebih besar, tangan yang lebih kuat menahan saya. Dan saya hanya bisa nangis. Dan di situ saya sadar, dengan pola pikir korban itu tidak menghasilkan apa-apa. 6 tahun, 7 tahun saya berjuang, nothing. Tapi ketika saya menyerah betul, whatever God, terserah Tuhan. Pemikiran saya berubah. Saya mau ngikut yang tadi Firman bilang, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Singkat cerita, Firman itu saya tahu, saya sudah menyerah kepada Tuhan. Dan 10 tahun kemudian, 26 tahun, 10 tahun perjalanan hidup saya, baru saya bisa lihat bahwa betul firman Tuhan itu digenapi Bapak Ibu. Semua mendatangkan kebaikan. Usia saya 16 tahun, 26 tahun, saya betul-betul sadar. Sadar melalui apa? Pelayanan saya di sekolah Bapak Ibu. Saya ketemu dengan anak-anak yang seperti saya. Bahkan mungkin lebih parah dari saya ada. Dan disitulah saya tahu bahwa Tuhan, ini yang harus saya kerjakan. Saya bertahan 11 tahun di tempat pekerjaan saya yang lama. Karena saya tahu Tuhan mau saya di situ Bapak Ibu. Jadi ketika orang nyuruh, kamu kerja di sini, kamu kerja di sana, saya nggak kemana-mana. Karena saya tahu itu tempat saya untuk melayani gitu. Dan banyak sekali anak-anak yang saya temui, ya seperti saya. Mereka berjuang, mereka nggak tahu mau gimana lagi. Dan saya bilang siang ini, ketika ada suatu masalah, ada 2 pilihan. Betul memang beberapa orang ditolong Tuhan secara langsung, itu betul. Tangan Tuhan yang menolong, menjamah, mengubahkan, yes itu betul. Tapi ada di kasus lain bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Atau memang kita perlu bantuan kok. Makanya saya bertahan menjadi seorang konselor. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu artinya konselor itu dibutuhkan. Di mana di masa saya nggak punya itu. Saya hidup sendiri. Mencoba keluar dari luka sendiri. Usia saya sangat muda. Dan saya nggak punya orang yang bisa, istilahnya apa ya, cover saya juga nggak ada. Ya hidup aja terus, seolah-olah semua everything is fine, pelayanan jalan aja terus. Sebenarnya saya butuh seorang konselor yang menerima kelemahan saya apa adanya. Kayak kita luka, kita butuh obat ya kan, dan butuh waktu untuk kering. Dan saya nggak punya itu, makanya saya mentally breakdown, saya depresi. Saya terluka, tapi saya harus ada di sini. Saya harus terus ada, dan itu saat itu ya, itu tekanan batin yang luar biasa buat saya. Tapi saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, kesulitan entah dari kita atau dari orang lain. Mungkin benar kita adalah korban dari sebuah situasi. Tapi jangan menutup mata kita untuk melihat tangan Tuhan itu lebih besar. Jangan tutup mata Bapak Ibu siang ini. Tangan Tuhan itu lebih besar. Hanya kita butuh selangkah lagi mengerti, masuk ke dalam rencana Allah. Supaya kita bisa lihat, oh Tuhan, kenapa saya harus mengalami kepahitan hidup ini? Kenapa saya harus ngalamin ini? Tuhan, saya gak mau hidup lagi. Saya mau bunuh diri aja. Dan itu semua murid saya waktu itu yang saya konseling, semua ada di posisi itu Bapak Ibu. Kenapa saya bertahan? Karena itu pelayanan saya, dan saya betul-betul bisa nangis buat mereka karena I know that feels gitu. Saya tahu rasa itu. Saya pernah ada di situ. Dan beberapa orang tua bisa masuk dengan saya karena saya memahaminya melalui ibu saya.
Beberapa istilahnya bapak-bapak yang ngaco gitu ya di tempat saya bisa masuk ke mereka karena saya pernah ada di posisi itu. Dan itulah saya bertahan selama itu Bapak Ibu di tempat sekolah saya yang lama. Dan saya mau bilang, yes, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Buat saya butuh 10 tahun untuk benar-benar memahami dan mengerti memang untuk kebaikan. Mungkin seperti Yusuf, dia dibuang, pasti ada kecewa, gak mungkin enggak ya. Tapi usia 30 tahun kemudian, untuk itulah dia dibuang, untuk menjadi raja. Dan kalau saya boleh bicara siang ini, untuk itulah mungkin saya harus mengalami semua kepahitan itu. Untuk saya bisa menolong orang lain. Untuk saya bisa menjadi seorang konselor, menolong setiap hati-hati yang terluka itu. Dan ketika usia 26 tahun, walau saya kuliah sebelum itu, saya ambil lagi kuliah psikologi konseling sebelum itu, tapi 26 itulah setelah saya menikah bahkan, saya betul merasa penggenapan janji Tuhan itu. Iya Tuhan, saya ada di sini untuk itu. Ketika kita ngobrol sama guru-guru dibilang, apa panggilanmu menjadi seorang guru? Saya katakan, saya bukan terpanggil menjadi guru, bukan mengajar. Tapi sebagai konselor di tempat ini, untuk menolong setiap anak yang membutuhkan saya. Dan untuk itulah saya bertahan. Selama masa pekerjaan saya tahu. Untuk itulah saya mengalami hal-hal yang menyakitkan itu. Mungkin Bapak Ibu pagi ini merasakan hal yang sama. Bahkan mungkin ya merasa udah gak ada jalan keluar. Semua menyakitkan mungkin, semua mengecewakan mungkin. Bahkan mungkin yang menyakitkannya buat saya yang saya bilang tadi, ketika kita adalah korban, itu adalah hal yang terberat untuk kita bisa melangkah. Wajar kita menyalahkan orang yang menyakiti kita. Wajar untuk kita bilang bahwa dia terlalu kejam lah, dia jahat lah. Itu wajar karena kita di posisi yang sakit. Tapi kalau kita melihat gambaran besar dari Tuhan itu, semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Entah buat kita, entah buat orang yang menyakiti kita, entah buat siapapun, tapi pasti mendatangkan kebaikan. Hanya saja kita perlu peka terhadap rencana Tuhan. Dan menyerah kepada Tuhan, itulah yang utama Bapak Ibu. Jangan andalkan kekuatan kita. Habis jiwa raga saya ketika saya mengandalkan kekuatan saya. Saya udah gak mampu melihat kehidupan itu. Buntu jalan saya. Dan ketika saya masuk ke rumah tangga Bapak Ibu, saya katakan sama Bobby waktu itu, itulah momen dimana saya terbuka, saya apa adanya. Kasarnya saya tantang dia untuk, if you wanna marry me, kalau istilahnya kasarnya tuh kalau lu mau nikah sama gue, lu siap hadapi emosi gue. Karena saya up and down. Setelah dunia saya hancur, itu merusak jiwa dan emosi saya, iya. Sampai hari ini perjuangan, iya. Saya ingat kok, saya sudah melahirkan Zenas. Saat itu di sekolah memang saya habis konseling tentang anak yang mau bunuh diri. Iya, pulang ke rumah saya capek. Ya mungkin itu celah buat iblis ya. Saya lagi kondisi capek, ketemu mama papa saya, kondisi sama-sama capek. Ya mungkin adu argumen, Bapak Ibu saya langsung ngambil pisau di depan ibu saya, mati saya sekarang. Saya mau bilang celah itu sangat-sangat rentan, rawan sekali. Dan itulah suami saya lihat real betul. Dan saya gak mau buka celah itu Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang pulih, yes saya pulih. Tapi jangan buka celah, iya. Ketika celah masuk, iblis tuh gampang masuk. Kita berdiri Bapak Ibu. Saya mau akhiri firman Tuhan ini. Mari kita berdiri. Hari ini saya cuma mau kesaksian dan saya mau bilang sama Bapak Ibu semua bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Hanya kalau kita nggak ada di rencana Tuhan, kita nggak bisa memahami kesulitan. Mungkin betul-betul
kehidupan yang menyakitkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita ada dalam panggilan Tuhan, maka kita bisa lihat, Bapak Ibu. Walau yang saya alami kepahitan, hidup gak ada artinya, saya terus mengatakan sama Tuhan waktu itu, gak ada guna saya dilahirkan waktu itu. Seolah-olah, buat apa Tuhan buat saya ada kalau saya harus merasakan kepahitan hidup. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu pagi ini, Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah salah. Walau itu pahit. Tapi 10 tahun kemudian saya lihat betul Tuhan gak salah. Mungkin saya adalah korban dari suatu situasi. Tapi saya mau bilang, walaupun kita korban, tapi kita lihat Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, refnya aja. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Imani Bapak Ibu, tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Kita memaksakan sesuai waktu kita. Bukan. Kita harus rendah kepada Tuhan untuk kita melihat waktunya Tuhan, hingga kita kuat untuk terus hidup bersama Tuhan. Melihat janji Tuhan itu digenapi, Bapak Ibu. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Imani Bapak Ibu, tidak pernah terlambat. Jangan paksa pikiran. Jangan paksa pikiran kita. Dan jangan pakai kekuatan kita. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih hebat, agar kita bisa bertahan, Bapak Ibu, melalui kesulitan itu. Katakan lagi, Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
percaya kau bekerja. Ku percaya kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, yes Tuhan, yes, yes Lord, yes Lord, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku percaya, ku percaya, yes Lord, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. kami percaya Tuhan, Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kiranya firman yang kita terima lewat kesaksian Copin pagi ini menyadarkan kita bahwa tetap ada tangan Tuhan yang lebih kuat yang akan mampu menolong kita. Saudara, hari ini mungkin kita belum mengerti. Tidak kebetulan tadi pagi saya juga khotbah hal yang sama. Kalau ada hati kita yang luka pahit, bawa kepada Tuhan. Hanya Dia yang dapat ambil dan pulihkan kita. Bagi yang di atas, yang saya nggak bisa lihat semua, yang di bawah di rumah, kiranya pagi ini meyakinkan kita bahwa Dia tak pernah salah, Dia tak pernah keliru.
Saya tambahkan sedikit kesaksian. Saya antar dia ke Salatiga untuk kuliah di Duta Wacana. Tapi saudara, dengan proses sudah diterima dan semua, akhirnya kembali ke Bandung. Saya bilang, nakku, apa enggak lebih baik masuk psikologi? Dan waktu itu mungkin dia berontak, tapi pada akhirnya dia ada di psikologi. Dia ambil lagi, saudara, kuliah lagi di Jakarta. Hari ini lewat kesaksian yang kami sering sharing bersama, yakinkan dalam hidup sepahit apapun yang engkau alami pagi ini, ada tangan Tuhan bekerja. Selama saudara libatkan Tuhan, ingat, semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan. Dan hari ini, kalau saya boleh melihat kesaksian Chopin, saya lihat sendiri, kami tidur berdua, sharing pada malam hari. Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kalau ada saudara yang mungkin alami, saya korban, gara-gara dia aku mengalami kerugian, gara-gara dia rumah tanggaku hancur, gara-gara dia utangku jadi banyak, gara-gara dia. Mungkin ada di antara kita saat ini di rumah di mana saudara merasa engkau korban. Ingat, ada korban Yesus yang menggantikan itu semua. Ada korban Yesus yang mengangkat semua. Sehingga firman Tuhan berkata, dia ubah ratap kita menjadi tari-tarian. Gak ada orang yang bisa ubah ratap menjadi tari-tarian, tapi Yesus sanggup, dia sanggup mengubah ratapmu menjadi sukacita kalau kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan lagi pujian ini sekali lagi. Dan saudara yang rindu mungkin jamahan Tuhan pada pagi ini, taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kanan kepada Tuhan, katakan, aku butuh Tuhan melawat aku. Aku butuh. Siapapun, saya sebagai hamba Tuhan pun gak ada yang kebal bisa mengalami hal itu. Tapi ingat, ada tangan Tuhan. Katakan, kau bekerja. Di refnya saja. Kerja. Amin, amin, amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh, kau bekerja, kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku. Yang mau berdoa bersama saya, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku, yakinkan aku Tuhan. Sepahit apapun hari ini, aku tahu satu hari itu akan menjadi kesaksian, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh Rabashikara lama-lama Raya Shandara lama-lama Kurabasikara lama-lama Santa.
Raya sangkara lama-lama kuraba singkara lama-lama. Iya lama singkara lama-lama syandara lama-lama. Haleluya, 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 haleluya. Allah dahsyat, ajaib Engkau. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap kami pada pagi siang ini Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus tolong kami. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kesanggupan Roh Kudus untuk mengerti bahwa Engkau tetap Bapa yang baik. Engkau tak pernah salah. Kami tahu apapun yang kami alami bersama dengan Engkau, kalau kami tetap ada dalam rencana-Mu, kami tahu semua akan mendatangkan kebaikan. Hari ini kami belum melihat mungkin. Hari ini di depan mata kami masih kesulitan. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan punya cara menolong kami. Tuhan punya waktu bagi kami. Dan kami tahu cara dan waktu-Mu tidak pernah salah. Kuatkan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, yang juga mereka berdoa bersama kami secara online. Baik kami yang ada di gereja Tuhan, semua kami berdoa, Engkau jamah kami, pulihkan kami, lawat kami, kuatkan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau kami sudah terima firman-Mu, firman-Mu mengubah kami. Dan kalau kami pulang, kami yakin kami membawa kekuatan yang baru. Kami membawa sukacita yang baru. Amin. Kami membawa Tuhan damai sejahtera yang besar Tuhan. Terima kasih. Kami yakin kami pulang, kami membawa kemenangan yang besar. Kuasa iblis tidak lagi berhak menekan kami, tidak lagi berhak mengintimidasi kami, karena kami tahu Allah lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau berkati Chopin Tuhan, berikan dia terus hikmat kekuatan, pertambah-tambahkan hikmat-Mu dalam hidupnya. Dia melayani lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati seluruh hidupnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang belum tahu barangkali. Kalau Josephine sudah resign dari pekerjaannya sebagai konselor dan sekarang dia full time di gereja, tanganin sekretariat dan sebagai konselor juga ya. Jadi dia pengerja sekarang. Bedanya kalau kami sudah sekolah Alkitab, dia belum sekolah Alkitab. Itu aja bedanya. Jadi sekarang dia sudah pengerja. Doakan. Ada beberapa temannya bilang, yakin kamu, yakin tinggalkan, maksudnya kan sudah nyaman di international school sebagai konselor, dan saudara dia sudah sekian lama pengalaman di situ. Kamu tinggalkan zona nyaman, masuk di ladang pelayanan. Tapi itulah kalau passionnya di situ. Dia ingin konseling banyak orang, dan saya melihat juga ada beberapa dari saudara mau konseling sekarang di gereja. Saudara kalau mau konseling,
terbuka. Ada Josephine sebagai konselor, dan saudara boleh telepon, kontak, atur waktu. Dia ada di kantor gereja setiap hari kecuali hari Senin. Kan libur hamba Tuhan hari Senin. Libur orang lain hari Minggu, beliau hari Senin. Kami pun saudara mengatur waktu. Jadi mungkin saudara konseling tentang anak atau yang lain-lain, mungkin tentang jodoh atau tentang masalah hidup saudara. Chopin bersedia dia hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Josephine ada di sini sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan. Jadi saudara ketika bertemu dengan Chopin, dia bukan lagi loser ya. Not be a teacher lagi, tapi dia sebagai hamba Tuhan. Jadi saudara perlakukan dia sebagai hamba Tuhan. Jadi apa masalah saudara-saudara boleh curhat. Saya berterima kasih 2 anak ini dengan mantu. Tinggal 1 lagi doakan yang mana dia Semi? Itu doakan itulah. Saudara mau berdoa? Iya saudara. Dia bilang sama adiknya, yakin lo? Berarti dia gak yakin Tuhan pelihara. Ada istilah Pantekosta, gajinya 30 hari 1 bulan. Kalau mujur 31 hari. Kalau enggak mujur 28 hari gajinya. Tapi toh kita punya Allah yang luar biasa. Toh kami sehat kuat dipelihara Tuhan. Itu sedikit saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan persembahan kita. Ya, untuk para pelayan persembahan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, Ibu yang beribadah secara online juga, mari bersama-sama kita persiapkan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Ya, sama-sama kita angkat persembahan kita. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan Engkau Allah yang layak kami muliakan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima sampai hari ini, dan kami tidak mengalami suatu kekurangan apapun. Semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan ini Tuhan boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini, dan boleh Kau gantikan menjadi harga jiwa-jiwa bagi nama kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Ada satu sobatku, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk kami menaikkan doa permohonan kami, doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Terus kami membawa bangsa dan negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan bangsa dan negeri ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan Yesus, pemulihan itu sedang Kau kerjakan bagi bangsa kami. Di tengah pandemi situasi hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk terus menolong dan memulihkan bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Tuhan, para menteri Tuhan, bahkan kepala daerah, gubernur, siapapun mereka yang memimpin bangsa ini Tuhan. Mari kiranya hikmat-hikmat-Mu Tuhan Kau alirkan bagi para pemimpin atas bangsa kami. Biar apapun ya keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu boleh membawa kesejahteraan untuk masyarakat bangsa ini Tuhan. Pakai TNI Polri Tuhan untuk menjagai negeri ini Tuhan. Yang biar kiranya Tuhan Kau yang juga menghindarkan dari setiap perpecahan Tuhan. Dan Engkau yang menjagai negeri kami sehingga negeri kami boleh aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga ketika kami berada di kota kami Tuhan. Di kota Bandung ini Tuhan, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di kota ini Tuhan. Biar kiranya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Menjagai keluar masuk kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberkati kota ini semua dalam keamanan Tuhan, dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan.
Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Apapun yang kami masih perlukan, dana-dana yang kami masih butuhkan Tuhan untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan bagi kami. Apapun yang kami perlukan, Engkau penyedia bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu kuasa Tuhan tak pernah terbatas untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati kalau ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan Kau jamah mereka Tuhan. Engkau hiburkan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Memulihkan dan mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa kami. Permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan memberkati kita semua. Amin. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak, mantu, cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.